Shalom. Kembali kita bertemu kembali di dalam renungan tengah minggu bersama kami dari GBI Mawar Saron Sigma akan menyampaikan berita-berita penuh dengan sukacita yang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus, yang menjadi inspiratif bagi orang-orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Baik, kita langsung saja dengan tema jadilah inspiratif bagi semua orang. Di dalam 1 Timotius 12, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan merindukan saudara dan saya agar menjadi inspiratif bagi orang lain, mendorong orang lain, memacu semangat orang lain, agar mereka tahu bahwa mereka mempunyai iman yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa hal di dalam ayat yang telah kita baca ini. Tuhan merindukan buat saudara dan saya agar kita menjadi inspiratif bagi orang lain, memberitakan berita sukacita, baik lewat kesaksian hidup kita, di mana kita merasakan bahwa Yesus bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hal yang pertama yang perlu saudara renungkan bersama-sama, bagaimana saudara dirindukan Tuhan untuk menjadi inspiratif, membawa orang lain lebih mengenal Yesus lebih dekat lagi. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, membawa pengaruh positif bagi orang lain lewat perkataan kita tentang firman Tuhan. Ya. Lewat perkataan kita memperkatakan firman Tuhan, agar mereka mengalami pertobatan dan mengenal Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 6. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas sekali di dalam Kolose dikatakan bahwasanya, saudaraku yang terkasih, kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara dan saya harus menjadi inspiratif bagi orang lain, supaya orang lain lebih mengenal Yesus Kristus. Menjadi catatan kita baca renungkan di dalam Kolose 4 ayat 6 tadi. Ya, saudara baca, saudara renungkan. Dan hal yang kedua, di mana saudara dan saya diberi kepercayaan bagi Tuhan untuk menjadi inspiratif, membawa orang, mendorong orang lebih mengenal Yesus Kristus. Ya, hal yang kedua, membawa orang lain bertumbuh bersama pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi saudara bisa baca juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi ambil kesempatan ini agar saudara tidak membuang-buang waktu di luar, ya. Bahwasanya kami mempunyai channel untuk memberkati saudara lewat firman Tuhan ini, ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di mana Tuhan perkatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Hal poin pertama di dalam Kolose 4 ayat 6 ya. Saudara membaca, dan di dalam poin kedua membawa orang lain bertumbuh bersama perkenalan akan Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Dan yang ketiga, bagaimana saudara menjadi inspiratif bagi orang lain? Yang ketiga, saudara ingat, bisa meyakinkan orang lain pengenalan akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan setiap orang percaya yang datang kepadanya. Saudara dapat membaca di dalam Ulangan 31 ayat 6. Jadi pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dari kami GBI Mawar Saron lewat ibadat tengah minggu atau renungan tengah minggu ini. Yang keempat, menjadi catatan buat saudara dan saya. Ambil kesempatan ini, ambil waktu ini. Yang keempat, bagaimana saudara menjadi inspiratif bagi orang lain. Yang keempat, meyakinkan orang lain bahwa hidup di dalam Tuhan ada keberhasilan, bahwa hidup di dalam Yesus Kristus ada keberuntungan, asalkan setia kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Turuti jalan Tuhan, yaitu firman-Nya. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, saudara dapat membaca dan merenungkan. Mari kita bersama-sama mau membawa diri kita menjadi inspiratif bagi orang lain, agar orang lain lebih mengenal Yesus Kristus lewat saudara dan saya. Mungkin lewat kesaksian kita, saya yakin dan percaya saudara dipakai Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, meyakinkan orang lain agar mengandalkan Tuhan. Tuhan ada pengharapan dan keberhasilan di sana. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kelima hal ini yang menjadi catatan kita di dalam kita dipercayakan Tuhan untuk mengambil dan menjadi inspiratif bagi orang lain, membawa orang lain mengenal Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian, di dalam Yesus Kristus ada keberhasilan, di dalam Yesus Kristus Dia menyediakan keberuntungan hidup buat saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bersyukurlah Tuhan sampai saat ini memberikan waktu kesempatan buat saudara mendengarkan renungan singkat dari kami, dari channel kami GBI Mawar Saron. Biarlah channel ini menjadi berkat bagi orang lain, biarlah channel ini menjadi inspiratif bagi orang lain. Saya yakin dan percaya Tuhan memakai saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.